Selamat datang di channel Maniak MU, channel yang akan membahas seputar Manchester United. Jika kalian fans Manchester United, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian jadi fans pertama yang tahu berita terbaru seputar Manchester United. Glory Manchester United dan selamat menyaksikan. Manchester United akan perpanjang kontrak Ole Gunnar Solskjaer. Kegagalan di Liga Eropa tidak membuat Manchester United jadi hilang kepercayaan terhadap sang pelatih, Ole Gunnar Solskjaer. Mereka malah berniat menambah masa abdi pria berkebangsaan Norwegia tersebut. Solskjaer sedang membawa Manchester United ke jalur yang positif, walau secara perlahan-lahan. Hasilnya mulai terlihat pada musim ini, di mana klub berjuluk The Red Devils itu nyaris mendapatkan piala tanpa melupakan proyek pengembangan pemain muda. Memang, Solskjaer gagal memberikan gelar Liga Eropa kepada The Red Devils. Mereka tumbang di partai puncak saat bertemu Villarreal hari Kamis lalu lewat drama adu penalti setelah bermain imbang 1-1 sampai babak extra time usai. Manchester United juga menjadi runner-up di Premier League. Sisi positifnya adalah, pencapaian Bruno Fernandes dan kawan-kawan lebih baik, terutama kalau dibandingkan musim lalu ketika mereka kerap tersingkir dari banyak kejuaraan pada di semifinal. Manajemen sadar kalau Solskjaer telah membawa klub ke arah yang lebih baik. Masalahnya, kerjasama antara kedua belah pihak hanya berlaku sampai akhir musim depan. Manchester United harus mengambil tindakan memperpanjang kontraknya. The Telegraph melaporkan kalau Manchester United tengah mempersiapkan kontrak baru buat sang pelatih. Kontrak itu berdurasi 3 tahun, dan hierarki klub akan memulai proses negosiasi dalam waktu beberapa pekan ke depan. Manchester United juga menunjukkan dukungan penuh kepada sang pelatih di bursa transfer musim panas ini. Mereka disebut siap memenuhi permintaannya akan 4 pemain baru untuk menyongsong musim 2021-2022. Sisi positif kekalahan MU di final Liga Eropa. Manchester United kalah di final Liga Eropa, para pemain menangis, David De Gea dan Marcus Rashford dicerca di media sosial, tapi untung saja kalah. Jika menang, Red Devils malah bisa tersisih terlalu awal di Liga Champions musim depan. Begini ceritanya. Dan meskipun ini menjadi kabar buruk bagi tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer itu, yang sedang mencari memenangkan trofi pertama mereka dalam 4 tahun, tetap ada sisi positif dari kekalahan Liga Eropa ini. Kekalahan United berarti bahwa mereka tidak akan masuk ke pot 1 untuk drawing grup Liga Champions musim 2021-2022, hanya paling pol di pot 2. Meski pot nomor 2 ini diasumsikan sebagai klub kurang difavoritkan, posisi mereka di situ sangat menguntungkan pada musim depan. Dengan Juventus, Real Madrid dan Barcelona serta PSG seluruhnya gagal menjadi juara di liga domestik masing-masing, maka semua raksasa itu akan beralih menghuni pot 2. Itu berita bagus karena berarti Manchester United tidak akan satu grup dengan klub-klub tersebut. Sebaliknya, United akan menghadapi salah satu dari Atletico Madrid, Bayern Munchen, Lille, Inter Milan, Sporting Lisbon atau Villarreal, dengan Zenit St. Petersburg yang masuk pot 1. Borussia Dortmund bisa menjadi tim lain yang akan dihindari oleh Red Devils dengan tim Bundesliga itu berpotensi berada di pot 2, meski bisa juga masuk pot 3 dan pot 4, tergantung koefisien tim mereka. Tim lain yang mungkin bisa dihindari oleh skuad Ole Gunnar Solskjaer adalah AC Milan, yang dikalahkan United dalam perjalanan mereka ke final Liga Eropa, Ajax Amsterdam, RB Leipzig dan Atalanta. Tapi lagi-lagi tergantung nilai koefisien UEFA mereka. Dean Henderson jadi kiper utama Manchester United di musim depan. Ole Gunnar Solskjaer dilaporkan sudah menentukan siapa kiper utama Manchester United di musim depan. Ia akan menjadikan Dean Henderson sebagai kiper utama Setan Merah mulai musim 2021-2022. Beberapa bulan terakhir, Manchester United punya masalah di bawah mister gawang mereka. Ada 2 kiper berkualitas, David De Gea dan Dean Henderson yang berebut posisi itu. Solusi yang diambil Solskjaer sejauh ini melakukan rotasi.
De Gea beberapa kali diberikan kesempatan bermain dan Henderson juga sama. The Mirror mengklaim bahwa musim depan kondisinya akan berbeda. Dean Henderson akan ditetapkan jadi kiper utama MU. Menurut laporan itu, kedua kiper tersebut sama-sama meminta posisi kiper utama di musim depan. Keduanya merasa layak menjadi kiper utama, dan mereka tidak mau berbagi posisi itu dengan kiper lainnya. Mempertimbangkan faktor performa, Solskjaer diberitakan lebih memilih Dean Henderson menjadi kiper utama MU di musim depan. Meski menetapkan Henderson sebagai kiper utama MU, Solskjaer diberitakan ingin mempertahankan De Gea. Ia menilai sang kiper masih bisa berkontribusi untuk Manchester United, untuk itu ia ingin mempertahankannya sebagai pesaing Henderson. Namun De Gea kabarnya tidak mau jadi kiper pelapis sehingga ia memilih hengkang di musim panas nanti. MU segera lepas tawaran perdana untuk Declan Rice. Manchester United mulai bergerak di bursa transfer musim panas ini. Setan Merah dilaporkan akan melepaskan tawaran perdana untuk Declan Rice. Solskjaer mengatakan bahwa ia butuh 2-3 pemain baru. Salah satu posisi yang diduga jadi incaran MU adalah gelandang bertahan. Evening Standard mengklaim bahwa MU sudah mengunci satu target transfer untuk posisi itu. Mereka ingin mendatangkan Declan Rice dari West Ham. Menurut laporan itu, Manchester United mulai bergerak untuk mendapatkan jasa Rice. Sang gelandang diketahui memiliki mahar transfer yang cukup tinggi. West Ham menginginkan sekitar 80 juta pounds untuk jasa Rice. Setan Merah dilaporkan bakal segera melepaskan tawaran perdana mereka meski laporan itu tidak merinci berapa besar tawaran perdana MU untuk Rice. Kembali ke MU, kiper ini pede bisa singkirkan De Gea dan Henderson. Tom Heaton menyambut optimistis kembalinya ia ke Manchester United. Sang kiper percaya diri bisa menjadi kiper utama Manchester United di musim depan. Dilansir Sky Sports, Heaton tidak kembali ke MU untuk jadi kiper pelapis. Ia punya ambisi yang besar untuk merebut posisi kiper utama MU. Menurut laporan itu, Heaton tidak ingin kembali ke MU sebagai pemain pelapis semata. Ia memang dikontrak sebagai pengganti Sergio Romero, karena kiper Argentina itu bakal hengkang di musim panas nanti. Namun Heaton kabarnya siap bekerja ekstra keras agar bisa menyingkirkan De Gea dan Henderson dan menjadi kiper utama MU. Heaton mendapatkan kontrak jangka pendek di MU. Ia hanya diberi kontrak 2 tahun untuk membela Setan Merah.